Baik Bapak Ibu, kita ikuti kronologi pelajaran kita. Kita membahas tentang pengakuan iman rasuli dan kita baru ada di kalimat pertama. Ya, kalimat pertamanya adalah aku percaya. Nah, ini lewat saja ya. Kalimat pertamanya adalah aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ini baru kalimat pertama loh ya. Semuanya ada 12 ya. 12. Nah, kalimat pertama ini kita sudah bahas. Pertama, aku percaya. Kedua, percayanya. Yang ketiga, Allah. Nah, Allah ini kita sudah 2 kali bahas. Pertama, Allah itu benar-benar ada, ya. Nah, lalu yang kedua, next, ya. Terus ya, aku percaya, pertama, kedua, percaya, ketiga, Allah. Allah itu benar-benar ada, lalu Allah itu Tritunggal. Itu pembahasan kita. Nah, dalam minggu yang lalu, bahas Allah Tritunggal, kita sudah bahas beberapa hal. Pertama, soal pengertiannya, bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa di dalam hakikatnya, tapi 3 di dalam pribadinya. Kedua, kita bahas kesulitannya. Jadi memang sulit. Saya coba tanya respon beberapa orang, bagaimana pelajaran minggu lalu? Sulit ya? Iya, lebih sulit. Nah, itu artinya kita lagi di tracknya, ya kan? Nah, karena belajar Tritunggal tidak sulit, nah, itu artinya ada yang aneh itu, ya. Ada yang aneh. Jadi kita memang sadar itu sulit. Yang ketiga, sikap yang benar. Karena Allah itu sulit untuk dipahami, maka sikapnya adalah bahwa kita menghargai kesulitan, menghargai Allah karena memang dia sulit. Dan yang kedua, kita harus punya sikap iman. Jadi iman mendahului pengertian. Lalu berikut dasarnya, kita sudah lihat dasar-dasar Alkitab, bagaimana kita bisa tahu mengapa kita percaya doktrin Tritunggal, lalu sampai pada perumusannya. Nah, sekarang saya mau membahas tentang yang bukan Tritunggal, atau paham Tritunggal yang salah. Mengapa ini penting? Karena walaupun kita sudah belajar dan banyak orang, kalau saudara lihat di medsos, di YouTube, TikTok, banyak orang mengatakan bahwa mereka percaya Tritunggal juga. Tapi ternyata paham mereka tentang Tritunggal itu cacat. Itu tidak mewakili semua kebenaran di dalam Alkitab. Dan itu sebenarnya ada banyak. Ya, ada banyak. Ya, kalau saya catat itu bisa kira-kira kalau mau detail semua itu bisa 10 itu ya. Nah, tapi beberapa saya abaikan. Misalnya Benny Hinn, Pak Benny Hinn tuh bilang begini, saudara-saudara, Allah itu Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi Bapa itu Tritunggal, Anak itu Tritunggal, Roh Kudus itu Tritunggal. Jadi mereka ada 9. Nah itu salah satunya yang aneh gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu tidak terlalu populer. Mungkin hanya Benny Hinn sendiri saja yang memahami begitu. Tetapi ada banyak pandangan, ada beberapa pandangan yang jauh lebih populer dan kita perlu pelajari itu bukan Tritunggal yang Alkitabiah, atau itu Tritunggal yang salah. Nah, saya mau bahas beberapa saja. Yang salah, ini salah ya. Pertama, Tritunggal itu kita ingat ya, Tritunggal itu bukan 3 bagian Allah yang jika digabung baru jadi satu Allah. Ya, ini dalam bahasa teologisnya sering disebut sebagai partialisme. Nah, untuk menjelaskan ini, saudara kalau lihat buku ini buku tua. Saya baca buku ini pertama kali pada waktu saya masuk sekolah teologi tingkat 1 tahun 1995. Dialog masalah ketuhanan Yesus, di mana dalam buku ini ada cerita tentang seorang Kristen yang namanya Antonius Widuri. Dia berani sekali menantang debat seorang ustadz yang namanya itu Kiai Haji Bahauddin Mudar, ya. Menantang, dan tantangan ini harganya mahal. Kalau sampai Antonius menang, maka Pak Kiai ini harus siap jadi Kristen dan dibaptis. Tapi kalau Antonius kalah, maka dia siap untuk masuk Islam. Nah, lalu masuklah mereka debat selama berhari-hari, dan cerita debat itu dilaksanakan 9 hari, dan pada hari yang ke-9
akhirnya Antonius mengaku dia kalah. Sehingga akhirnya Antonius sesuai janjinya, kalau dia kalah maka dia akan masuk Islam. Sehingga akhirnya hari itu Antonius mengaku kalah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla la ilaha illallah, dan seterusnya. Ini adalah foto di mana Antonius Widuri itu dia resmi masuk Islam karena kalah debat. Nah, sebenarnya mengapa sampai dia kalah? Pada waktu berdebat itu, Antonius itu mengatakan atau berusaha menjelaskan Tritunggal pakai sebuah ilustrasi. Ilustrasinya begini. Saudara-saudara, Tritunggal itu seperti rokok. Nah, rokok itu ada 3 bagian. Ada filternya, ada kertasnya, ada tembakonya. Tapi rokoknya cuma 1. Ya, paham ya? Ada filternya, ada kertasnya, ada tembakonya. Tapi rokoknya cuma 1. Pada waktu Antonius berkata seperti itu, Pak Kiai bilang, siapa di sini ada rokok? Ada yang kasih rokok. Nah, lalu Pak Kiai ambil rokok itu, dia pisahkan antara filternya, lalu kertasnya, lalu tembakonya. Lalu dia ambil filternya, saudara-saudara, ini rokok atau bukan? Filter sendiri rokok atau bukan? Bukan. Ini kertas sendiri rokok atau bukan? Bukan. Ini tembakau sendiri rokok atau bukan? Bukan. Kapan bergabung baru menjadi satu rokok. Tapi masing-masing berdiri sendiri, maka itu bukan rokok. Nah, katakanlah filter itu adalah Allah, kertas itu adalah anak, tembakau itu adalah Roh Kudus. Maka sekarang Bapak sendiri Allah atau bukan? Bukan. Sesuai ilustrasi itu logisnya bukan. Iya kan? Anak sendiri Allah atau bukan? Bukan. Roh Kudus sendiri Allah atau bukan? Bukan. Jadi kapan mereka jadi satu Allah? Kalau bergabung, ya kan? Maka itu pemikiran semacam itu mungkin nampak seperti gambar ini, bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu sebenarnya adalah, jadi sebenarnya ini satu Allah di satu bulatan. Jadi Bapa itu berapa Allah? Sepertiga. Ya loh? Anak itu sepertiga. Roh Kudus itu sepertiga. Jadi kapan jadi satu Allah? Ya kalau join. Tapi kalau berdiri sendiri-sendiri, maka bukan Allah. Nah, maka begitu dikasih tanggapan seperti itu, lalu Antonius kaget. Iya juga ya. Wah, kalau begitu ternyata Tritunggal ini sekian lama salah dong. Akhirnya Antonius mutlak tinggalkan Kristen dan masuk Islam. Sebenarnya bukan Tritunggal yang salah, tapi dia yang salah memahami Tritunggal. Lalu akhirnya taruhannya terlalu mahal. Taruhannya terlalu mahal sehingga akhirnya dia menyangkali imannya bukan karena Tritunggalnya salah, tapi salahnya sendiri. Nah, sekarang saya ingin berikan tanggapan. Sebenarnya, jadi dengan kata lain itu menganggap bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah 3 bagian dari satu Allah. Itu pandangannya dan itu salah. Sekarang tanggapan yang pertama, pandangan ini salah karena bertentangan dengan kesaksian Alkitab tentang keilahian penuh dari masing-masing pribadi. Maksudnya begini, Bapa sendiri tanpa Anak, tanpa Roh Kudus itu Allah penuh, full. Anak sendiri tanpa Bapa dan tanpa Roh Kudus itu full Allah. Roh Kudus tanpa Bapa dan tanpa Anak itu juga full Allah. Sekarang kita lihat ke Alkitab, Yohanes 6 ayat 27. Ini, sebab dialah, ini kan anak, yang disahkan Bapa, Allah dengan meterainya. Di situ ada 2 pribadi yang disebut dia, yaitu anak, yang disahkan oleh Bapa, berarti di situ anak dibedakan dari Bapa. Tapi Bapa, Allah. Artinya Bapa sendiri yang dibedakan dari anak itu full Allah. Tidak perlu yang lain juga dia sudah full Allah. Saudara ngerti ya? Oke. Dan sepanjang di Alkitab kalau Bapa disebut Allah,
itu memang dalam pengertian mutlak dan penuh. Sekarang kita lihat Yohanes 1. Pada mulanya firman itu kan anak ya, atau Yesus ya. Firman itu bersama dengan Allah Bapa, dan firman itu adalah Allah. Firman di sini itu dibedakan dari Allah Bapa, tapi tetap dikatakan bahwa dia itu Allah. Full. Tidak ada kesan setengah Allah atau sepertiga Allah. Nanti Paulus di dalam Kolose pasal 2 ayat 9 menegaskan, sebab di dalam dialah, di dalam Yesus Kristus, di dalam manusia Yesus Kristus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kalau Yesus hanya sepertiga Allah, ini ayat jadi salah. Ini ayat mengatakan di dalam Yesus itu berdiam seluruh kepenuhan Allah. Berarti dia full Allah. Tanpa yang lain-lain, tanpa Bapa, tanpa Roh Kudus juga, dia memang sudah full Allah. Oke. Sekarang kisah pasal 5. Ini tentang Ananias dan Safira yang tipu hasil penjualan tuh ya. Lalu Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Jadi yang didustai apa? Roh Kudus. Ayat 4, engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Kalau begitu mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Maka Roh Kudus adalah Allah. Tapi tidak terkesan di sini ada sebagian Allah atau sepertiga Allah. Roh Kudus disebut sini tanpa yang lain, tapi dikatakan mendustai Allah penuh. Maka Bapa sendiri full Allah. Anak sendiri full Allah. Roh Kudus sendiri full Allah. Maka bukan sepertiga-sepertiga. Ya. Maka John Calvin bilang begini, 3 yang dibicarakan masing-masing adalah Allah sepenuhnya, tapi tidak ada lebih dari satu Allah. Kenapa? Ya karena hakikatnya yang sama dan satu. Nah, ini tanggapan pertama. Tanggapan kedua, pandangan ini merendahkan keilahian tiap pribadi dan menimbulkan kesimpulan logis yang salah. Jika Bapa, Anak, Roh Kudus hanya bagian-bagian dari Allah, maka sebenarnya tidak ada satupun di antara mereka yang betul-betul Allah kan? Berarti tidak ada di antara ketiganya yang betul-betul Allah. Dan itu sebenarnya merendahkan masing-masing pribadi itu. Hanya memberikan nilai kealahan sepertiga pada masing-masing. Dan itu berarti Bapa tanpa Anak dan tanpa Roh Kudus tidak sempurna. Anak tanpa Bapa tanpa Roh Kudus tidak sempurna. Roh Kudus tanpa Bapa tanpa Anak tidak sempurna. Ya. Nah, maka Allah yang sejati hanyalah penggabungan ketiga bagian dari masing-masing yang bukan Allah yang sempurna. Nah, maka di sini saudara, ini menjadi sesuatu kesalahan yang fatal. Nah, ingat pelajaran minggu lalu, Tritunggal yang sejati, yang asli, tidak bisa diilustrasikan. Karena Allah itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Karena itu berhati-hati dengan pakai ilustrasi. Banyak ilustrasi dipakai justru hanya menunjukkan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus hanya sepertiga bagian. Contoh, ada yang bilang begini, Tritunggal itu seperti matahari, ada sinarnya, ada panasnya, ada heliumnya, tapi mataharinya cuma satu. Pernah lihat ilustrasi begitu? Masalahnya, ya sinar tanpa panas tanpa helium bukan matahari. Panas tanpa sinar tanpa helium bukan matahari. Helium tanpa sinar tanpa panas bukan matahari. Maka ilustrasi ini salah. Ada yang bilang Tritunggal itu seperti pohon. Ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Tapi pohonnya cuma satu. Salah juga. Kenapa? Karena daun tanpa batang, tanpa akar, bukan pohon. Itu namanya sayur. Ya, kalau hanya batang tanpa akar, tanpa daun, itu bukan pohon. Itu cuma tiang saja tuh ya. Apalagi akar tanpa batang, tanpa daun, bukan pohon. Itu apa itu kalau ada akar sendiri? Jimat itu. Biasa orang dari timur itu kalau pakai jimat pakai akar-akaran itu ya. Nah, maka ilustrasi ini juga salah.
Ilustrasi yang lain mengatakan bahwa Tritunggal itu seperti manusia. Ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Tapi hanya satu manusia. Lagi-lagi. Karena tubuh tanpa jiwa, tanpa roh bukan manusia. Itu mayat. Ya, jiwa tanpa tubuh, tanpa roh. Atau roh tanpa tubuh, tanpa jiwa. Itu namanya arwah gentayangan. Lagi pula, benarkah manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh? Belum tentu juga. Karena ada dua pandangan. Pandangan pertama trikotomi itu bilang manusia terdiri dari tiga, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi pandangan kedua dikotomi, manusia terdiri dari dua saja, tubuh dan jiwa atau roh. Nah, itu harus dipelajari dalam doktrin manusia. Ya, tapi saya sendiri menganut dikotomi, ya, bukan trikotomi. Lalu saudara, ada juga yang mengatakan Tritunggal itu seperti ruangan. Ada panjangnya, ada tingginya, ada lebarnya, tapi ruangannya cuma satu. Ya, masalahnya sama, panjang tanpa lebar tanpa tinggi bukan ruangan. Ya, lebar itu panjang tanpa tinggi tanpa lebar, lebar tanpa panjang tanpa tinggi, tinggi tanpa lebar tanpa panjang juga bukan ruangan. Kapan jadi ruangan? Kalau ketiganya digabungkan kan? Nah, Tritunggal itu bukan begitu. Bapa sendiri full Allah. Anak sendiri full Allah. Roh Kudus sendiri full Allah. Begitu gabung, bukan tiga. Satu. Kenapa bisa begitu? Ya karena kesatuan hakikat tadi. Jadi waktu Alkitab bilang Allah itu esa atau satu, bukan menunjuk satu pribadi. Tapi satu hakikat. Paham sampai sini? Rada-rada sulit ya, tapi nggak apa-apa. Saya pernah baca tulisan ada bilang, kalau ada pengajar yang mengajar Tritunggal dan menyingkirkan semua kesulitan sampai orang mengerti dan tidak ada yang tidak dimengerti, itu pasti pengajar sesat. Karena kita memang sedang berbicara tentang pribadi yang di atas akal kita. Jadi kalau sulit itu wajar. Tapi sekarang mulai ingat, Bapa, Anak, Roh Kudus bukan sepertiga Allah, bukan tiga-tiga bergabung join baru jadi satu Allah. Ya, itu paham pertama yang salah atau catatan pertama. Sekarang catatan kedua. Tritunggal itu bukan satu pribadi yang memakai tiga nama atau tiga peran. Jadi sebenarnya hanya satu, dalam tanda petik, satu orang saja, hanya namanya saja, fungsinya saja, perannya saja yang sama. Nah, pandangan ini dalam sejarah dikeluarkan oleh seorang yang namanya Sabellius. Makanya namanya Sabellianisme, atau yang populer sekarang itu disebut sebagai oneness. Menekankan keesaan pribadi. Nah, jadi mereka berkata bahwa sebenarnya Allah itu satu pribadi saja. Waktu dia mencipta, dia berperan sebagai Bapa. Waktu dia menebus, dia berperan sebagai anak. Waktu dia menyertai orang percaya, dia berperan sebagai Roh Kudus. Jadi sebenarnya orangnya sama saja. Ya, ilustrasinya begini. Ya, ada Master John, ya, di rumah sebagai ayah, di kantor sebagai bos, di kampung sebagai lurah. Tapi hanya satu orang, yaitu Master John. Tapi jabatannya tiga, ayah, bos, dan lurah. Jadi yang tiga bukan pribadi. Yang tiga cuma jabatannya, fungsinya, perannya. Tapi pribadinya satu. Pernah dengar ilustrasi begini? Kayak begini? Bahkan saudara, saya itu di gereja, saya melayani di gereja Kristen Injil Nusantara. Bahkan buku pegangan katekisasi dari gereja saya masih ajar Tritunggal kayak begini. Saya sudah kasih catatan, itu dari abad yang keempat itu sudah dianggap ajaran sesat. Tapi kita masih distribusi ke gereja-gereja dan masih diajar seperti itu. Ini kalau saudara tanya kepada gereja-gereja mainstream, pandangan tentang Tritunggal, mayoritas jemaat pahamnya begitu. Karena di pelajaran katekisasi mereka kasih ilustrasinya kayak begini. Nah, ini tetap pandangan yang salah. Salahnya di mana? Saya kasih tanggapan.
Pertama, pandangan ini meniadakan relasi pribadi dalam kealahan. Saudara, dalam Alkitab, Bapa, Anak, Roh Kudus itu berelasi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan menafsirkan bahwa mereka cuma satu pribadi. Misalnya, mereka bisa hadir bersamaan. Coba tadi kalau ayah, bos dengan lurah, bisa tiba-tiba tiga muncul di sini. Kan tidak bisa, orangnya cuma satu. Tapi ternyata Tritunggal bisa. Matius 3, 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Berarti anak ini. Ya, langit terbuka dan dia melihat Roh Allah. Nah, ini Roh Kudus ini. Lalu terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku, berarti suara Bapa. Berarti waktu Yesus dibaptis, tiga-tiganya muncul bersamaan. Ya, Yesus keluar dari air, Roh Kudus turun ke atasnya, Bapa kasih suara, inilah anak. Berarti tiga-tiganya hadir beneran bersamaan. Dan itu tidak bisa terjadi dalam ilustrasi tadi ayah, bos, sama lurah. Ya. Selain itu, di dalam banyak bagian Alkitab kita bisa melihat ada dua pribadi, yaitu pribadi Bapa dan Anak yang dibedakan, disebut bersama, tapi berbeda. Jadi, yang satu bukan yang lain. Kita ambil contoh di Daniel 7 ya, ayat 13. Ini Daniel lihat, penglihatan ya. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Siapa anak manusia itu? Itu pasti Yesus. Makanya di Perjanjian Baru kan Yesus banyak omong anak manusia. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Kenapa Yesus suka sebutan anak manusia? Karena anak manusia itu menjawab nubuatan penglihatan Daniel. Bahwa anak manusia itu turun dari langit. Dari surga sana. Nah, tampaklah dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia, itu pasti Yesus. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Siapa ini yang lanjut usianya? Kayaknya itu Bapa. Dalam penglihatan Daniel ya. Berarti ada yang satu orang itu anak manusia, yang satu orang itu yang lanjut usianya. Jadi ada berapa orang? Dua dong. Berarti dua pribadi. Ya. Oke. Kisah pasal 7. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah dan Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. Ada berapa orang? Kalau hitung sama Roh Kudus itu, tapi kita tidak tekankan Roh Kudus saja. Allah dan Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. Berarti dua dong. Terus ayat 56. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau itu cuma satu, terus siapa berdiri di sebelah siapa? Kan jadi aneh. Maka itu pasti betul-betul ada dua pribadi. Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ada berapa? Mesti dua kan? Karena kalau hanya satu, siapa duduk di sebelah kanan siapa? Maka di sini kita bisa lihat sering dua pribadi disebutkan muncul bersamaan, tapi dalam kasus baptisan tiga-tiganya muncul bersamaan. Ya. Kedua, berikutnya adalah begini. Coba tadi ayah, bos, lurah. Kira-kira ayah, bos, lurah bisa ngobrol nggak? Kan nggak bisa kan? Namanya orangnya satu, bagaimana mau ngobrol? Bisakah ayah berbicara dengan bos? Bos berbicara dengan lurah? Nggak bisa. Tapi kalau kita lihat Alkitab, di antara Bapa, Anak, Roh Kudus itu bisa saling bicara. Markus 1. Lalu terdengarlah suara dari surga. Ini pasti suara Bapa. Engkaulah anakku. Berarti ini Bapa ngomong dengan anak. Lalu Yohanes 11 ayat 41. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur padamu.
Ini berarti yang satu mengucap syukur pada yang satu. Berarti betul-betul ada dua nih. Roma 8. Demikianlah roh membantu kita dalam kelemahan kita. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Allah Bapa. Berarti Bapa bisa bicara pada anak, anak bisa bicara pada Bapa, roh bisa bicara pada Bapa. Kalau Allah itu hanya satu pribadi, hanya 3 peran, terus siapa bicara kepada siapa? Ya. Pandangan ini, oneness ini, menyebabkan seluruh adegan itu menjadi tidak bermakna. Hanya karena ada satu pribadi yang berpura-pura sebentar jadi Bapa, sebentar jadi anak, sebentar jadi roh. Ilustrasi tadi, ayah, bos, lurah. Bisakah bos mengutus lurah ke Amerika? Gak bisa kan? Orangnya satu, siapa mengutus siapa? Tapi di Galatia 4, Allah mengutus anaknya. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur itu Roh Kudus, yang akan kuutus dari Bapa. Berarti tadi Bapa mengutus anak. Sekarang anak mengutus Roh Kudus. Lalu Galatia 4 ayat 6. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya, mengutus. Maka bisa ketemu bersama, bisa saling bicara, dan bisa saling mengutus. Ini menunjukkan bahwa betul-betul 3 pribadi. Bukan satu pribadi dengan 3 jabatan. 3 peran, 3 fungsi. Itu tanggapan pertama. Tanggapan kedua, pandangan oneness ini tidak sejalan dengan kesaksian Yesus sendiri. Karena Yesus berulang kali menjelaskan perbedaan dirinya dengan Sang Bapa. Itu sangat berbeda. Saya kasih contoh, Yohanes 6 ayat 38. Yesus bilang, ya, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia. Berarti ada yang disebut ku, ada yang disebut Dia. Maka ku bukan Dia, Dia bukan ku. Itu 2 pribadi berbeda. Yohanes 8 ayat 16. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Ya. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia. Yesus menyebut dirinya aku, tapi Dia menyebut Bapa dengan kata ganti orang ketiga, Dia. Maka itu betul-betul Yesus membedakan bahwa Dia bukan Bapa, Bapa bukan Dia. Ya. Tanggapan ketiga. Pandangan ini merusak makna keselamatan. Karena dalam rencana keselamatan, Bapa merencanakan keselamatan, Anak melaksanakan keselamatan itu melalui penebusan di kayu salib, lalu Roh Kudus menerapkan karya penebusan di dalam orang percaya. Nah, kalau Bapa, Anak, Roh Kudus itu hanya satu pribadi, Bapa itu ya Anak, Anak itu ya Roh Kudus, maka semua peran ini menjadi kacau. Siapa yang merencanakan, siapa melaksanakan, siapa menerapkan? Kalau ini 3 pribadi berbeda, maka gampang dipahami. Bapa merencanakan, Anak melaksanakan, Roh menerapkan. Tapi kalau Bapa itu ya Anak, Anak itu ya Roh, Roh itu ya Bapa, lalu ngapain lah? Pakai membedakan, merencanakan, melaksanakan, dan menerapkan. Maka kesimpulannya, saudara-saudara, pandangan ini salah. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan 3 peran. Di sini saya kasih satu catatan, hati-hati dengan ilustrasi kayak begini. Tritunggal itu seperti H2O. Ya, jadi air itu H2O, es itu H2O, tapi uap juga H2O. Di mana salahnya? Waktu dia muncul H2O sebagai es, dia tidak muncul sebagai uap. Dia tidak muncul sebagai es. Ya, dia tidak muncul sebagai air. Tapi kalau dia es, dia tidak sebagai air, tidak sebagai uap. Dengan kata lain, kadang waktu dia berperan kepada uap, seperti uap, tidak berperan sebagai yang lain.
Maka dia hanya salah satu saja pada satu waktu. Sementara Bapa, Anak, Roh Kudus tidak begitu. Jadi pandangan klasik atau ortodoks itu kira-kira diwakili oleh gambar seperti ini sebenarnya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. Tapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh adalah Allah. Ya. Apakah ini terlalu teoritis? Tidak. Ini harus kita pahami karena ada banyak orang Kristen tidak paham ini lalu doanya salah. Doanya bagaimana? Bapa, aku bersyukur karena Engkau telah mati bagiku. Salah, karena Bapa tidak pernah mati bagimu. Roh Kudus tidak pernah mati bagimu. Yang mati bagimu pribadi kedua, Anak. Terima kasih karena Kau sudah curahkan darahmu ya Bapa. Salah lagi, ya. Karena Bapa tidak punya darah, Roh Kudus tidak punya darah, hanya Anak yang punya darah karena jadi manusia. Ya. Termasuk kalau tidak paham ini, nanti salahnya waktu praise and worship. Karena praise and worship itu lagunya enak, tapi kadang-kadang kata-katanya salah. Karena diciptakan oleh ahli musik, tapi tidak mengerti doktrin Tritunggal. Tidak mengerti kristologi. Itu bahaya. Karena lagu itu juga pengajaran kan. Lagu itu pengajaran. Makanya di Mazmur ada nyanyian pengajaran. Jadi kalau lagunya salah, itu sama dengan mengajar jemaat yang lagi nyanyi itu mengajar salah. Dulu sekali ada lagu, Yesus Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. No, Yesus bukan Roh Kudus. Nanti setelah diprotes baru lagunya diubah. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke bumi. Itu setelah diprotes dulu. Bentuk aslinya Yesus, Engkau Roh Kudus. Ya. Oke. Kadang-kadang ada lagu yang saya tidak pastikan bahwa itu pasti salah. Tergantung maksud penulisnya, tapi ambigu. Contoh. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Mu itu siapa? Bapak atau Yesus? Belum tahu kan? Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikanku. Siapa? Itu jelas Yesus. Karena Yesus menderita. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Siapa? Darah Yesus. Kini hidupku memuliakan-Mu. Konteksnya Yesus. Tiba-tiba masuk ref, terlalu besar kasih-Mu. Saya bertanya, kenapa ayatnya dia fokus Yesus, tiba-tiba dia ref, dia lari ke Bapa? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia mau katakan bahwa Yesus waktu berkorban bagi kita itu karena kasih Bapa. Kalau itu no problem. Tapi kalau yang tadi telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita bagiku, itu Bapa. Sehingga dia bilang terlalu besar kasih-Mu Bapa, maka itu salah. Ada banyak lagu populer tapi salah. Kalau saudara mau tahu lagu apa saja, saudara tinggal masuk di YouTube, tulis nama saya, Ezra Soru Koreksi Lagu. Itu ada banyak lagu yang saya kasih catatan itu ya. Ini salahnya di mana? Salahnya di mana? Salah satunya adalah oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Yes. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. No. Karena kita menjadi ciptaan baru, itu bukan langsung karya Kristus. Itu bagiannya Roh Kudus. Karena Roh Kudus melahirbarukan kita. Jadi Bapa itu ada tugas bersama, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi ada bagian yang dikerjakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak. Ada bagian yang dikerjakan Anak, Roh Kudus dan Bapa tidak. Ada yang dikerjakan Roh Kudus, Bapa dan Anak. Walaupun terlibat, tapi karya utama melahirbarukan itu Roh Kudus. Itu contoh. Ya. Saya hari Selasa kembali ke Kupang. Kenapa saya kembali ke Kupang?
Ya karena saya tinggal di sana. Saya nggak bisa bilang saya kembali ke Belanda. Kapan Bapak tinggal di Belanda? Nggak pernah. Kok kembali ke Belanda? Berarti kembali hanya bisa digunakan untuk orang yang pernah tinggal di sana. Jadi Yesus pernah tinggal di surga, datang ke bumi, maka cocok dia kembali ke surga. Amin. Kalau saudara, saatku kembali ke surga. Kapan kau di surga? Bukankah kita baru mau pergi nih? Nah ini contoh sederhana ya. Nah kadang-kadang saya tidak langsung menyalahkan, tetapi harus melihat kira-kira mungkin maksud penulis bukan begitu. Hanya pembahasannya kurang dipikirkan secara ketat. Ya. Ya nanti saudara lihat di Google saya di YouTube ya, banyak koreksi lagu banyak. Saya kasih koreksi lagu ya. Nah jadi intinya hati-hati berdoa dan menyanyi harus tetap melihat Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bukan sepertiga, full. Oke? Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, Tritunggal itu bukan 3 pribadi yang semuanya bernama Yesus. Ya. Pandangan ini mengajarkan bahwa seluruh kealahan Bapa, Anak, Roh Kudus itu memiliki satu nama dan namanya adalah Yesus. Jadi menurut pandangan ini yang disebut Yesus itu bukan hanya anak. Bapa juga bernama Yesus, Anak juga nama Yesus, Roh Kudus juga nama Yesus. Jadi nama Yesus itu mencakup ketiga pribadi itu. Kalau lihat gambar ini, maka nama Bapa Yesus, nama Anak Yesus, nama Roh Kudus itu Yesus. Ya. Pak Suhento Liau dari gereja GBIA, Gereja Baptis GBIA, Gereja Baptis Independen Alkitabiah. Nah, dia pernah menulis di Facebook, lalu saya kutip. Sekarang lihat pandangan Pak Suhento. Dia bilang begini, kepada orang-orang yang mau bergabung sebagai murid, diminta untuk membuat pengakuan imannya di hadapan jemaat, dan menyerahkan dirinya untuk ditenggelamkan ke dalam air. Berarti baptisan nih kan. Ditenggelamkan ke dalam air, berarti dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Sebagai gambaran bahwa dia telah mati dan dikuburkan. Baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Yesus. Di bagian lain dia juga menulis, kenapa kok begitu? Karena dia bilang, karena nama Bapa adalah Yesus, nama Anak juga Yesus, nama Roh Kudus itu juga Yesus. Maka itu, yaitu Yesus. Pernah dengar doa berkat? Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Itu populer sekali. Atau versinya lain, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam nama Yesus. Itu sangat populer. Artinya tanpa sadar, sebenarnya sadar atau tidak, mereka sedang memahami bahwa ya Bapa, Anak, Roh Kudus itu Yesus. Tiga-tiganya nama Yesus. Nah ini salah. Ya. Ini salah. Saya kasih tanggapan. Pertama, pandangan ini tidak sejalan dengan kesaksian Alkitab. Karena Alkitab dengan jelas membedakan antara nama Yesus dan pribadi Bapa serta Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus. Nanti yang datang jadi manusia lahir pada waktu Natal itu adalah yang kedua. Yaitu Sang Anak itu. Sang Anak jadi manusia, karena dia datang tujuannya menyelamatkan, maka waktu dia jadi manusia, dia dikasih nama Yesus. Matius 1 ayat 21.
Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Artinya nama Yesus itu kan bentuk Yunaninya, Yesus. Bentuk Ibraninya Yosua. Jadi Yosua itu sama dengan Yesus itu. Ya. Nah, jadi ini Yesus itu. Ya. Kenapa dia dikasih nama Yesus? Karena nama Yesus itu punya akar dari Yosua, Yesua, Yehosua, yang artinya Yahweh menyelamatkan. Itu artinya. Jadi, mengapa dia anak itu dilahirkan, dikasih nama Yesus? Karena dia yang datang dan menyelamatkan. Kalau begitu dia yang datang yang menyelamatkan, yang mana? Bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tapi anak. Kalau begitu, nama Yesus itu nama manusia yang diberikan kepada Yesus waktu dia jadi manusia. Nama Yesus itu bukan nama surgawi sana, bukan. Karena nama Yesus itu nama umum. Makanya selain Yesus Kristus kan ada Yesus yang lain juga kan. Ada Yesus Justus, ada Yesus Barabas, ya. Nah, dan nama Yesus selalu dihubungkan di dalam Alkitab hanya dengan pribadi kedua, yaitu Sang Anak. Tidak dikenakan pada Sang Bapa atau Roh Kudus. Contoh, 1 Yohanes 5. Akan tetapi kita tahu anak Allah telah datang. Ini anak Allah ya. Lalu di dalam anaknya Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus ini dihubungkan dengan Sang Anak. Markus 1 ayat 1. Yesus Kristus anak Allah. Kisah 9 ayat 20. Yesus adalah anak Allah. Ya, 2 Korintus 1 ayat 19. Yesus Kristus anak Allah. Jadi Yesus Kristus itu hanya berkenaan dengan anak. Tidak pernah dikaitkan dengan Bapa dan Roh Kudus. Kedua, nah ini agak lucu ini. Kedua, karena kalau Bapa dan Roh Kudus juga dianggap bernama Yesus, lalu kira-kira bagaimana kita baca ayat-ayat berikut? Ini saya pakai waktu saya tanggapi Henry Tandianta, Risuli Lubis. Karena dua orang itu menganggap Yesus itu Bapa itu Yesus. Nah saya bilang kalau memang begitu, bagaimana kita baca begini ayat ini? Misalnya Matius 11 ya. Karena Bapa juga Yesus, Anak juga Yesus, Roh Kudus juga Yesus. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku Yesus bersyukur kepadamu Bapa, Yesus. Jadi Yesus bersyukur kepada Yesus. 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yaitu dari Yesus dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dobel dong. Ya. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa, Allah yaitu Bapa atau Yesus dari Yesus. Yesus dari Yesus. Ya. Kisah 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Yesus mengurapi Yesus dengan Yesus. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Yesus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Yesus ke padang gurun. Jadi saudara lihat, kalau Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, Anak juga Yesus, maka ayat-ayat itu jadi kacau semua. Ya. Jadi jelas ini pandangan yang salah, pandangan yang keliru. Karena itu saudara-saudara, nah Yesus itu hanya anak. Jadi kalau bilang dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus cukup. Tak usah pakai yaitu Yesus. Kalau Bapa itu Yahweh, yes. Anak itu Yahweh, yes. Roh Kudus itu Yahweh, yes. Tapi bukan Yesus. Yesus itu nama waktu dia jadi manusia. Oke, paham? Sekarang yang terakhir. Tritunggal itu bukan hubungan yang bersifat hierarkis. Hierarkis ini artinya satu di atas, yang lain di bawah. Satu lebih tinggi, yang lain lebih rendah. Karena ada anggapan begitu. Ada anggapan bahwa biasanya Bapa itu lebih top, Anak itu nomor 2,
Roh Kudus paling bawah. Nah, sekarang coba lihat pandangan dari Bapak kita yang satu ini. Ini saya ngutip langsung lihat dari bukunya ya, bukan ngarang-ngarang ya. Kita harus berani menyatakan bahwa ada hierarki dalam lembaga ilahi tersebut tanpa ragu-ragu. Tentu saja sebagai konsekuensinya ada yang akan dikesankan seolah-olah theos deuteros, Allah derajat kedua dalam lembaga Allah. Jadi beliau menganggap Allah itu ada derajat-derajatnya, ada Allah derajat kedua. Apakah salah kalau mengakui bahwa Tuhan Yesus memang tidak lebih besar dari Bapa? Tentu saja tidak salah. Sebab memang pada dasarnya Bapa adalah pemilik segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Kemuliaan yang ada pada diri Allah Anak Tuhan Yesus adalah kemuliaan dari Bapa, bukan dari diri sendiri. Dengan demikian Alkitab jelas menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak lebih besar dari Allah Bapa. Karena kemuliaan Yesus itu Bapa yang kasih. Terus kutipan kedua. Banyak ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Allah Anak Tuhan Yesus adalah utusan Bapa. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan hal ini dan tulisan rasul-rasul Tuhan. Ayat-ayat itu jelas sekali mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Dengan demikian tidak dapat dibantah bahwa Bapa lebih besar atau berkedudukan lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Hal ini bukan bermaksud hendak merendahkan derajat Tuhan Yesus, tapi menempatkan Tuhan Yesus secara proporsional pula. Ya, nanti kalau saudara dapat materi ini tertulis, nanti mungkin Ibu Lucy yang siapkan materinya, sertakan itu link yang saya berikan di situ. Saya kasih link YouTube dari Pak Erastus, saudara bisa dengar sendiri pengajarannya ya. Di link yang saya berikan itu akhirnya dia membedakan bahwa ada Allah level atas dan ada Allah level bawah. Yang dia sebut dalam bahasa major God and minor God. Allah mayor dan Allah minor. Nah itu membuat ajarannya menjadi sama persis dengan saksi Yehova. Karena saksi Yehova percaya Allah senior dan Allah junior. Bapa Allah senior, Yesus Allah junior. Nah kalau Allah senior, Allah junior, ini Allah mayor, Allah minor. Ya sama lah. Ya. Oke, sekarang saya akan tanggapi. Pertama, ajaran ini menyangkali kesetaraan hakikat dalam kealahan. Hakikat hierarkis itu menempatkan Bapa seolah-olah lebih besar daripada Anak dan Roh Kudus. Padahal ketiganya punya hakikat yang sama. Yohanes 10:30, Aku dan Bapa adalah satu. Nah ini ayat ini kadang-kadang dipakai oleh Yohanes. Nah itu aku dan Bapa itu satu toh? Iya memang, satu apa? Kalau satu pribadi kenapa dibilang aku dan Bapa? Kan dua itu. Jadi pasti satunya bukan satu pribadi, tapi satu hakikat. Dan aku dan Bapa itu adalah satu, tidak mengindikasikan dia lebih rendah. Tapi ada yang lebih kuat. Yohanes 5:18. Orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kata menyamakan itu bahasa Yunaninya ison. Ison ini itu adalah bentuk akusatif dari isos. Dan isos itu artinya sebanding, setara, sederajat. Makanya terjemahan King James itu bunyinya begini. Making himself equal with God. Membuat dirinya setara dengan Allah. Berarti memang kenapa orang Yahudi mau bunuh Yesus? Karena Yesus menganggap dirinya setara dengan Allah. Dia tidak lebih rendah dari Allah Bapa. Dia setara dengan Allah Bapa. Dalam Filipi 2:6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kata Yunani yang dipakai sama-sama isos. Sama dengan Yohanes 5:18 tadi. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Kisah 5 yang tadi. Next. Mendustai Roh Kudus, mendustai Allah. Berarti Roh Kudus ini setara dong dengan Allah. Makanya dusta kepada Roh Kudus dianggap dusta kepada Allah. Maka berarti Allah di sini Allah Bapa. Berarti Roh Kudus itu setara dengan Allah Bapa.
Kalau Bapa setara dengan Yesus, Roh Kudus setara dengan Bapa, ya berarti Yesus setara dengan Roh Kudus dong. Maka kesimpulannya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketiganya setara. Ya, tidak ada yang lebih senior, ada yang junior, tidak ada yang mayor, ada yang junior, tidak ada yang Allah level 1, Allah level 2. Pandangan itu menjadi politis karena kita seolah-olah menganggap ada Allah besar, ada Allah kecil. Ya toh? Dan konsep Allah besar, Allah kecil itu hanya ada dalam dunia kafir. Di mana satu dewa lebih hebat dari dewa yang lain. Itu dalam pandangan dunia kafir. Dan itu bukan Allah di dalam Alkitab. Itu pertama. Kedua, tanggapan saya yang kedua adalah ajaran ini, ajaran hierarkis itu mencampur adukan perbedaan fungsi dengan perbedaan derajat. Memang Yesus itu utusan. Itu yang tadi dikatakan Pak Erastus itu. Tapi kalau namanya utusan, maka memang yang mengutus lebih tinggi yang diutus. Tapi lebih tinggi apanya atau lebih besar apanya? Fungsinya. Maka Yesus juga bilang dalam Yohanes 14 ayat 28, sebab Bapa lebih besar dari aku. Bukan berarti Bapa lebih tinggi derajatnya, bukan. Dalam hal ini fungsinya. Kenapa bisa begitu? Karena begini, ada Allah, malaikat, manusia. Karena ada Allah di sini, malaikat di sini, manusia di sini. Waktu Allahnya menjadi manusia, berarti dia menjadi lebih rendah dari malaikat kan? Nah, sekarang lihat Ibrani 2. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Ayat 9. Tapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Kenapa lebih rendah dari malaikat? Karena dia lagi jadi manusia tadi. Maka jangankan dengan Allah Bapa, dengan malaikat pun dia lebih rendah. Dalam hal fungsi, bukan dalam hal hakikat. Itu yang saya contohkan minggu lalu. Suami istri yang jadi kepala rumah tangga siapa? Suami. Apakah itu berarti suami derajat kemanusiaannya lebih tinggi dari istri? Tidak. Derajatnya sama-sama manusia. Levelnya sama. Tapi fungsinya suami lebih tinggi. Itu yang ditetapkan Tuhan. Pak Prabowo sama saya, fungsinya lebih tinggi dia, lebih besar dia, karena dia presiden. Saya cuma rakyat jelata, walaupun bajunya mirip. Ya kan? Nah, tapi kalau dalam hal derajat, Prabowo manusia, saya juga manusia. Kemanusiaan Prabowo tidak lebih besar dari saya. Kemanusiaan saya tidak lebih rendah dari Prabowo. Berarti dalam hal derajat, hakikat, setara. Dalam hal fungsi, dia di atas. Yesus dan Bapa dalam hal hakikat atau derajat sama. Dalam hal fungsi karena dia utusan, dia merendahkan diri. Karena itu kalau bilang, berarti ada Allah level 2, itu namanya tidak membedakan fungsi dan derajat. Fungsi dan hakikat. Nah, dan itu salahnya Bapak kita itu. Dan silakannya terlalu banyak ribuan orang ikut dia. Kita kasih peringatan, tapi dia caci maki. Ya sudah, siapa mau sesat, sesatlah. Ya. Ketiga, ada kalanya pemikiran tentang adanya hierarki dalam pribadi Tritunggal didasarkan pada urut-urutan penyebutan nama-nama Tritunggal. Karena kadang-kadang kan kita udah, Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus. Seolah-olah Bapa nomor 1, Anak nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Lihat doa baptisan. Matius 28. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa nomor 1, Anak nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Apakah itu berarti Bapa lebih besar? Tidak. Ini hanya kronologi penyebutan. Karena penyebutan tidak selamanya Bapa duluan. Di sini Bapa nomor 1, Anak nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Sekarang doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, Roh Kudus. Berarti Tuhan Yesus naik nomor 1 ya. Bapa turun nomor 2 ya. Roh Kudus nomor 3 ya. Pak, kok Roh Kudus Bapa sama Yesus bisa bergantian, tapi Roh Kudus ini kok kayaknya di bawah terus. Efesus pasal 4. Satu Roh, satu Tuhan Yesus, satu Allah Bapa. Roh Kudusnya naik. Ya.
Yesusnya nomor 2, Allah Bapa turun nomor 3. 1 Petrus 1 ayat 2. Allah Bapa, Roh nomor 2. Yesus Kristus nomor 3. Nah sekarang kalau begitu mau bilang siapa lebih besar dari siapa? Nah, hanya konteksnya dan urutan penyebutan. Karena itu Awetoser menyimpulkan, di dalam Tritunggal ini tidak ada yang lebih dahulu atau lebih kemudian. Tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Tapi ketiga pribadi itu sama-sama kekal, bersama-sama dan setara. Ya. Nah kalau begitu sekarang kita memahami dan waspadalah karena di luar juga ada banyak paham Tritunggal yang tidak benar. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebegitu pentingnya ketritunggalan Allah, karena kalau kita tidak memahami, bahkan kita yang sudah Kristen puluhan tahun, belasan tahun, atau mungkin baru beberapa tahun, tetapi seringkali kita bertemu dan berdialog tentang kekristenan dalam konteks ketritunggalan Allah, dan seringkali kita ketemu analogi-analogi, sampai akhirnya kita bingung sendiri untuk keluar dari analogi kita sendiri, gitu kan ya, seringnya ya. Kita akan mulai bahas, Pak Esra, jika waktu baptisan rumusannya adalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus, apakah ini sah? Silakan Pak Esra. Ini lagi viral tentang baptis ulang. Ya, jadi kalau menurut saya baptisan boleh diulang dengan beberapa catatan. Pertama, kalau baptisnya nggak pakai air. Ya, karena air itu tidak sembarang dipilih sebagai simbol. Itu simbol penyucian. Di dalam sejarah gereja pernah ada orang kekurangan air lalu baptis pakai pasir. Dan menurut saya itu salah. Ya. Jadi itu harus ulang. Kedua, kalau baptis itu tidak di dalam nama Tritunggal. Nah itu harus ulang. Yang ketiga, kalau baptis itu pakai nama Bapa, Anak, Roh Kudus tapi dilakukan oleh pendeta atau gereja yang sebenarnya tidak percaya Tritunggal. Misalnya Saksi Yehova. Saksi Yehova biarpun tidak percaya Tritunggal, bahkan mereka anggap Tritunggal itu kafir, penyusupan ajaran kafir dalam gereja, tapi baptisnya tetap pakai nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan menurut saya itu jadi aneh karena orang Saksi Yehova percaya Allah itu hanya Bapa. Anak itu adalah Allah junior. Roh Kudus sama sekali bukan Allah, hanya tenaganya Allah. Jadi kalau mereka hanya baca baptis Bapa, Anak, Roh Kudus, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, setengah dalam nama Bapa yaitu Allah, dalam nama Anak setengah Allah, dan dalam nama Roh Kudus tenaganya Allah. Nah, itu jadi aneh, maka itu harus dibaptis kembali. Tapi kalau orang itu membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus, pendeta yang membaptis itu percaya Tritunggal enggak? Dia percaya, hanya dia tidak paham formulanya. Jadi menurut saya kalau begitu tidak usah diulang. Ya, tidak usah diulang karena baptisannya di hadapan Tuhan itu sah. Karena dilakukan dan percaya kepada Tritunggal hanya formulanya yang keliru. Bukan lahir dari ketidakpercayaan pada Tritunggal seperti Saksi Yehova. Ya. Oke. Pak Esra, apakah kesetaraan pribadi harus terdapat bukti ketiganya saling menyembah? Karena ada ayat Yesus menyembah Allah, Allah tidak menyembah Yesus Kristus, gitu juga Roh Kudus. Menyembah yang mana? Apakah kesetaraan pribadi harus terdapat bukti ketiganya saling menyembah? Tidak harus. Kalau Yesus dikatakan memuji Allah, berdoa kepada Allah, menyembah Allah, kita harus melihat bahwa Yesus itu unik. Karena dia adalah Allah, tapi sekaligus dia manusia. Ya, dia Allah sekaligus manusia. Karena dia Allah dan Allahnya tidak pernah bisa berubah menjadi bukan Allah, maka dia tetap Allah. Tapi pada waktu dia jadi manusia, dia mengambil hakikat manusia. Karena itu kadang-kadang dia melakukan hal-hal yang mengeluarkan kata-kata yang hanya Allah yang layak keluarkan itu kata-kata. Misalnya, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kan hanya Tuhan Allah yang bisa mengampuni. Ya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada.
Sebenarnya bukan aku telah ada. Terjemahan aslinya ego eimi, aku ada. Dan aku ada itu setara dengan Keluaran pasal berapa itu? 4 itu ya. Asher Ehyeh. Aku adalah aku. Dalam Septuaginta diterjemahkan ego eimi. Jadi pada waktu Yesus berkata sebelum Abraham jadi ego eimi, berarti sebelum Abraham jadi, aku ini bukan hanya ada, tapi aku ini ada, akulah Yahweh itu. Nah itu hanya bisa terjadi kalau dia adalah Allah. Tapi karena dia manusia, maka dia juga mengalami hal-hal yang diucapkan manusia. Maka dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa capek, dia bisa tidur, dia bisa sedih, dia bisa takut, termasuk dia berdoa. Ikut memuji, dan kalau dia ikut dalam bait Allah, pujian penyembahan, kira-kira dia memuji tidak, menyembah tidak? Ya, dalam kapasitasnya sebagai manusia. Kalau dalam kapasitas sebagai Allah, nggak perlu Allah menyembah Allah. Ya, tapi karena dia kapasitas sebagai manusia, makanya ada ayat dia memuji Allah atau berdoa kepada Allah. Tapi kalau Allah Bapa dan Roh Kudus kan tidak pernah jadi manusia. Karena tidak pernah jadi manusia, jangan harapkan ada ayat yang mana Bapa menyembah Yesus, atau Bapa memuji Yesus, atau Bapa berdoa kepada Yesus. Begitu juga Roh Kudus. Itu hanya karena special for Jesus, karena dia jadi manusia. Ya. Jadi bagaimana cara menjelaskan ke orang lain bahwa Trinity itu bukan politeisme, Pak? Kalau politeis, maka itu berarti 3 Allah dengan pikiran, perasaan, dan kehendak yang berbeda. Dulu saya pernah menulis sebuah buku. Buku itu judulnya Seandainya. Itu buku sudah nggak terbit lagi. Saya dalam buku itu hanya bahas saja 3 hal saja, 3 bab saja. Bab pertama adalah seandainya Allah tidak ada. Bab kedua, seandainya Allah itu tidak hanya satu. Ketiga, seandainya Allah bukan Tritunggal. Nah, waktu membahas tentang seandainya Allah tidak hanya satu. Misalnya Allah ada 2. Tak usah 3 lah, 2 saja. Allah yang pertama mau turun hujan. Allah yang kedua tidak mau turun hujan. Kira-kira yang jadi apa? Hujan turun atau tidak? Mendung. Allah A mau turun hujan. Allah B tidak mau turun hujan. Kalau hujan sampai turun, berarti Allah A berkuasa, Allah B kalah. Kalau hujan tidak turun, maka Allah A kalah. Mengapa bisa terjadi perbedaan begitu? Sekarang lebih fatal lagi, kalau Allah A mau bunuh Allah B. Bisa tidak? Kalau dia bisa, maka Allah B bukan Allah sungguh-sungguh. Karena masa Allah kok bisa dibunuh. Tapi kalau tidak bisa, maka Allah A bukan Allah. Kenapa? Karena masa Allah mau bunuh kok tidak bisa bunuh. Nah, jadi susah itu. Itu baru 2 saja. Kalau 3 kan tambah rumit. Nah, itu kenapa? Karena pribadinya ada 2 atau 3, tapi hakikatnya juga 2 atau 3 dan berbeda. Itu beda dengan Tritunggal karena biarpun pribadinya 3, hakikatnya bukan hanya sama tapi 1. Maka apa yang Allah Bapa mau, pasti anak mau. Pasti Roh Kudus mau. Maka kalau Bapa tidak mau, anak juga tidak mau, Roh Kudus juga tidak mau. Pasti sama. Maka saudara pikirkan baik-baik, ini kalimat saya mungkin agak sukar. Tapi ini saya kutip dari buku saya itu. Karena ada kesamaan dan kesatuan hakikat, maka masing-masing pribadi itu mempunyai pikiran yang berbeda, tapi tidak mempunyai perbedaan pikiran. Mengerti kah? Maksudnya pikirannya beda. Bapa itu punya pikiran sendiri. Anak punya pikiran sendiri. Roh Kudus punya pikiran sendiri. Tapi mereka tidak punya perbedaan pikiran. Artinya berlawanan, tidak bisa. Mereka punya perasaan yang berbeda, tapi tidak memiliki perbedaan perasaan. Mereka memiliki kehendak yang berbeda, tapi tidak memiliki perbedaan kehendak. Jadi apa yang Bapa mau, pasti anak juga mau. Pasti Roh Kudus juga mau.
Tidak mungkin mereka rapat lalu bertengkar. Nggak bisa. Tapi kenapa Yesus bilang, ya Bapa, kalau boleh bukan kehendakku, ya, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Seolah-olah berbeda kehendak. Iya, kan Yesus kan lagi jadi manusia. Jadi dia lagi berbicara soal kehendaknya, kehendak manusianya. Tapi kalau bicara kehendak Allahnya tidak bisa. Maka ketiganya tuh seragam. Mau langkah ke kiri, ketiganya ke kiri. Langkah ke kanan, ketiganya ke kanan. Maju, tiga-tiga maju. Mandek, tiga-tiga mandek. Nah, kenapa bisa begitu? Karena hakikatnya sama dan satu. Oke. Saya bukan Pak Yos. Ya. Pak Yos bukan Pak Yoyo. Katakanlah Pak Yoyo ada di sini ya. Saya, Pak Yos, Pak Yoyo. Tiga ya. Sekarang saya tanya. Saya manusia ya. Pak Yos manusia, Pak Yoyo manusia. Sekarang saya tanya, ada berapa manusia di sini? Ya? Bukan satu ya? Tiga ya? Berarti kita bertiga, tiga pribadi, hakikatnya sama. Bisakah kita bertiga beda pendapat? Bisa. Bisa kan? Kenapa? Karena hakikat kita sama, hanya tidak satu. Jadi ini manusia itu juga manusia. Kita tiga manusia. Tapi karena hakikatnya tidak satu, hanya sama, maka kita bisa beda pendapat. Tapi Bapa, Anak, Roh Kudus itu hakikatnya bukan hanya sama, tapi satu. Karena itu apa yang diinginkan Bapa, pasti diinginkan Anak, pasti diinginkan Roh Kudus. Apa yang ditolak Bapa, pasti ditolak Anak, pasti ditolak Roh Kudus. Nah, karena kesamaan dan kesatuan hakikat, maka tidak bisa bilang tiga Allah. Perbedaan dengan tiga Allah adalah tiga pribadi dengan tiga hakikat berbeda dan bertentangan. Tapi Tritunggal, tiga pribadi, satu hakikat, sama hakikat. Satu dan sama. Nah gitu. Ini ya saya juga gak tahu mau menjederhanakannya bagaimana ya. Tapi kira-kira begitulah. Wow, tapi sudah satset jawabannya saudara ya. Yang diberkati katakan satset saudara. Pak Isra, lantas kenapa orang Kristen tidak memulai doa dan mengakhiri doa dalam nama Bapa dan Putra dan Allah Roh Kudus seperti orang Katolik? Karena Alkitab mengajarkan pada kita doa kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan dibantu oleh Roh Kudus. Roh mendorong kita dalam berdoa. Jadi roh ini di dalam. Roh itu mendorong kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Ya, aturannya begitu. Walaupun seperti saya jelaskan, berdoa pada Roh Kudus juga bisa, kepada Yesus juga bisa, kan pribadi Allah. Hanya kalau sudah berdoa kepada Roh Kudus atau kepada Yesus tidak usah pakai dalam nama. Karena dalam nama itu artinya atas jasa. Jadi saya berdoa sampai pada Bapa atas jasa Yesus. Maka saya berdoa dalam nama Yesus. Nah, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, apakah selalu salah? Tidak. Karena begini, itu ada latar belakang sejarahnya. Nah, saudara, selama 3 abad pertama di dalam sejarah gereja, kita itu orang Kristen itu dimusuhi oleh orang Roma begitu luar biasa. Makanya dibantai orang Kristen itu. Masalahnya apa? Bukan karena orang Kristen menyembah Yesus. Masalahnya pada orang Kristen hanya mau sembah Yesus. Karena waktu itu Romawi itu mempopulerkan penyembahan kepada kaisar. Jadi kaisar-kaisar itu dianggap dewa yang harus disembah. Misalnya si Gaius Octavianus. Gaius Octavianus itu seorang manusia biasa. Tapi dia berhasil mengalahkan Marcus Antonius dalam sejarah Romawi. Perebutan ketika Julius Caesar itu mati. Perebutan antara Julius Caesar mati lalu diganti oleh Marcus Antonius sebagai penerusnya karena dia tidak punya anak. Maka begitu Marcus Antonius berkuasa, belakangan diketemukan semacam surat wasiat dari Julius Caesar supaya Marcus Antonius itu yang naik tahta. Maka akhirnya Marcus Antonius perang besar sama Gaius Octavianus. Gaius Octavianus itu memenangkan pertarungan itu walaupun Marcus Antonius dibantu oleh kekasihnya
dari Mesir yang namanya Cleopatra. Ya, nah setelah memenangkan, Gaius Octavianus naik tahta. Begitu naik tahta, dia memprogramkan apa yang disebut sebagai Pax Romana, perdamaian Romawi. Maka penjahat-penjahat dihabisi semua, pembangunan jalan lancar semua. Lalu juga jembatan-jembatan, arsitektur, semua dibaharui sehingga Roma berada dalam keadaan damai. Begitu Roma berada dalam keadaan damai, Senat di Roma percaya ini Octavianus ini kayaknya bukan manusia biasa, ini keturunan dewa. Keturunan dewa siapa? Dia tuh keturunan dewa Agustus. Karena itu rapat Senat langsung menganugerahkan dia, Octavianus dikasih gelar Kaisar Agustus. Nah itu makanya muncul di Alkitab tuh Kaisar Agustus. Itu nama aslinya adalah Gaius Julius Caesar Octavianus. Ya, maka sejak itu dipopulerkanlah penyembahan kepada kaisar. Maka di seluruh daerah jajahan patung kaisar itu harus dibawa ke sana. Bapak boleh menyembah dewa Zeus, aman. Kalau Bapak sembah Zeus sekalian dengan kaisar. Bapak silakan mau menyembah Baal, silakan. Yang penting kaisar juga. Mau sembah apa saja dewa-dewa Yunani segala macam tuh silakan, asal kaisar juga, no problem. Pluralisme. Masalahnya orang Kristen kalau mau aman sembah Yesus tapi kaisar juga. Tapi orang Kristen tidak mau kalau Yesus saja, kaisar enggak. Kaisar-kaisar disebut sebagai kurios. Dan orang Kristen mengaku Yesus satu-satunya kurios. Itu bikin Roma marah. 3 abad pertama, kira-kira 10 kaisar membasmi orang Kristen. Ya, membasmi orang Kristen sedemikian rupa. Itu baru berubah pada abad yang keempat. Pada abad yang keempat muncullah Kaisar Konstantinus yang agung. Ya, itu setelah Kaisar Konstantinus yang agung mau perang. Pasukannya sudah kalah dan sudah terpukul mundur, itu pasti dia kalah. Malamnya dia tidur, dia mimpi. Dia mimpi dia lihat tanda salib di langit. Kaget dia. Bukankah ini tandanya orang Kristen ya? Salib itu ya. Akhirnya dia bangun dengan tanda salib itu. Besok kasih tahu anak buahnya semua dengan tanda salib, maju perang. Menang. Begitu menang, Konstantin langsung jadi Kristen. Setelah jadi Kristen, maka orang Kristen yang diburu-buru 3 abad itu sekarang masuk semua. Sehingga dia umumkan Roma jadi Kristen. Sejak itulah Roma berhenti siksa orang Kristen dan menjadi pusat kekristenan. Nah, maka apa tanda kamu orang Kristen menurut sejarah itu? Tandanya ini. Itu tandanya. Jadi sebenarnya tanda itu bukan karena ada jimat khusus dalam tanda itu, tidak. Ya, waktu ketemu dengan teman, kita kan tidak tahu ini kawan atau musuh. Kamu ini siapa? Buat tanda. Ini saudara. Password, ya gitu. Nah itu akarnya begitu. Jadi sebenarnya juga nggak salah juga identitas. Hanya kalau kita sudah merasa bahwa itu keramat. Dengan bikin begini artinya segala masalah hilang. Kalau saya sudah begini artinya main sepak bola pasti gol. Nah itu artinya kita sudah mulai mempercayai ada sesuatu di dalam tanda itu. Padahal tidak, tanda itu hanya simbol bahwa kita ini pengikut Kristus. Jadi kalau tanda itu dipakai dalam arti hanya sebagai simbol saja, juga nggak apa-apa. Karena juga kita kan, itu kan tanda salib kan. Sebelum ada tanda salib, orang Kristen tandanya apa? Bukan salib, ikan. Ya, ikan itu karena iktus itu jadi makanya orang Kristen mula-mula kalau kita turun di gua-gua tempat orang Kristen beribadah di bawah, kita lihat gambar ikan semua. Ikan, karena dalam kata Yunani, ikan itu iktus, itu singkatan dari Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Gitu. Jadi dari tanda ikan, lalu mulai abad keempat itu baru berubah menjadi tanda salib. Sebagai simbol orang Kristen. Jadi tidak masalah kalau kita pakai dalam arti sungguh-sungguh hanya simbol saja. Jangan merasa ada tanda magis di dalam itu. Itu. Wow, jadi itulah sejarah di balik munculnya gereja-gereja yang ada di Israel sekarang dibangun oleh Ratu Helena itu karena mamanya dari kaisar. Ya, jadi setelah Eropa akhirnya karena Roma atau Eropa menjadi Kristen, nah setelah itulah baru mulai
tahun 70 kan Israel kan sudah musnah itu ya, diusir, dihajar oleh orang Roma, sudah disebarkan kemana-mana ya. Nantilah baru kita bisa lihat kaisar-kaisar seperti Kaisar Hadrian. Kaisar Hadrian tuh masuk, dia masuk, setelah itu Hadrian ini punya hubungan baik dengan orang Yahudi. Karena dia punya hubungan baik dengan orang Yahudi, dia janji orang Yahudi tahu-tahu bawa proposal, kita mau bikin bait Allah baru. Bait Allah ketiga kan, bait Allah pertama kan hancur zaman Babel. Bait Allah kedua zaman Roma, Titus tahun 70. Maka orang Yahudi bawa proposal ke Hadrian supaya mereka bisa bangun bait Allah ketiga. Dan Hadrian setuju. Karena Hadrian ini setuju, makanya orang Yahudi senang sama Hadrian. Gak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba Hadrian berubah pikiran. Nggak boleh. Karena bilang tidak boleh, bencilah orang Yahudi sama Hadrian, demo besar-besaran. Karena demo besar-besaran, Hadrian turunkan pasukan, sikat orang Yahudi, usir keluar dari Yerusalem. Lalu begitu, kalian orang Yahudi mau macam-macam sama saya, ganti ini kota Yerusalem, ganti namanya. Dan seluruh wilayah orang Israel, ganti nama saja. Ganti nama pakai apa? Cari musuh bebuyutan mereka, itu siapa? Musuh bebuyutan mereka itu adalah bangsa Filistin. Rubah ini tanah Israel, pakai nama musuhnya. Maka dari Filistin, kasih nama jadi Palestina. Jadi Palestina itu sebenarnya nama untuk Israel yang diganti oleh Hadrian, bukan milik orang Arab, bukan. Zaman itu orang Arab belum ada. Jadi waktu kita sebut sebagai Palestina itu sebenarnya adalah nama untuk seluruh wilayah Israel. Jadi apakah orang Palestina adalah orang Filistin? Bukan. Tapi nama Palestina memang ada hubungan dengan Filistin, dipakai oleh Hadrian hanya untuk menyakiti hati orang Yahudi supaya musuh kalian itu sekarang saya pakai namanya. Jadi kalau mau Holy Land dengan saya dan Pak Yos tuh. Saya cerita sejarah itu sampai halus-halus itu ya. Kalau saya yang pergi tour guide di Israel tuh diam. Kita pergi tour leadernya sampai nganggur saudara, tour guide-nya. Ya karena saya menulis sejarah Israel sampai halus itu 2000 halaman. Ya, mulai dari Abraham sampai Israel akhir zaman tuh bagaimana. Ya, ada kira-kira 2000 halaman detail sekali termasuk semua yang ini yang kita kasih nanya sekuku hitam aja. Siap. Jadi tunggu tanggal mainnya. Sudah dibicarakan dengan Pak Aryono dan juga Pak Ivan. Ya, nanti kalau kita bikin Holy Land Tour. BBC Holy Land Tour. Gitu lah. Yang mau ikut katakan amin dalam hati dulu saudara. Kita lagi siapin jadwalnya saudara. Dan benar kami sudah pernah jalan satu grup kita tahun 2023 waktu habis COVID. Kita masuk awal-awal setelah COVID reda saudara. Dan betul-betul Anda bisa mendengar hari ini bukan hanya Bible Class itu pemahaman dari sisi ayat-ayat Alkitabnya, tapi kita juga memahami sejarahnya tentang kekaisaran Roma, tentang pada masa itu, sehingga apa yang ditulis di Alkitab, Kaisar Agustus, itu juga dibedah banyak sekali oleh Pak Estra melalui beberapa khotbahnya. Itu sebabnya saya sama istri saya dulu sampai senang banget nonton Netflix Roman Empire gitu. Karena itu kaisar-kaisar itu urut dan semuanya ternyata persis exactly apa yang ada di dalam sejarah Alkitab. Lanjut dulu saudara ya. Jadi Pak Esra, kalau gitu bagaimana kita orang Kristen berdoa kepada Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Itu saya bilang tadi ya. Kalau berdoanya kepada Bapa, ya artinya Roh Kudus sudah mendorong kita dan mengajar kita berdoa. Kita berdoa kepada Bapa, akhirnya dalam nama Yesus. Tapi kalau kita bilang, ya Tuhan Yesus, ya sudah nggak usah pakai dalam nama Yesus lagi, kan sudah langsung ke Yesus. Kalau doa kepada Roh Kudus, ya tidak usah dalam nama Yesus. Tapi kalau doanya sifatnya sakramental, misalnya mau doa untuk kami mau menguduskan gedung ini untuk jadi gereja, maka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau sekarang saya mau tabiskan saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Mau pemberkatan nikah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Mau utus orang ke misi dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Artinya otoritas Tritunggal itu menyertai. Jadi dia semacam suatu meterai. Kalau itu hanya sifat permintaan, ya maka kita meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan didorong oleh Roh. Tapi kalau itu sifatnya memberikan otoritas, maka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Oh, ini lanjutan pertanyaan back to the future banget nih Pak. Jadi saat kita mati, Allah yang kita lihat Allah yang mana Pak? Ya. Tunggu setelah Anda mati gitu ya.
mati kan? Ya, saya kira pasti akan melihat ketiganya. Ya, pasti akan melihat ketiganya. Secara teologis pasti seperti itu, karena kita akan bertemu dan mengenal Allah dengan sempurna. Ya, termasuk dengan Tuhan Yesus Kristus kita, ya. Nah, tetapi melihat seperti apa? Kan gini, Bapa dan Anak. Ya, ingat ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu kan bukan manusia kan? Allah kan? Tapi karena Anak jadi manusia, maka ada yang berubah pada Anak. Tadinya Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus Allah. Tapi waktu Anak menjadi manusia, dia tidak hilang Allahnya. Dia tetap Allah, tapi ketambahan manusia. Maka dia menjadi Allah dan manusia. Waktu dia kembali ke surga, dia tidak lepas manusianya. Dia tetap naik dengan kemanusiaannya yang sudah disempurnakan. Makanya tubuh Yesus itu tubuh yang disempurnakan. Karena itu sekarang di surga, Yesus tetap Allah manusia. Nah, kalau membayangkan bahwa Yesus manusia, maka kita bisa mudah karena melihat tubuhnya kan. Tapi kalau Bapa dan Anak ini kan roh. Nah, apakah kita bisa melihat roh? Roh kan gak bisa dilihat. Tapi bisa juga karena kita juga roh itu. Ya. Ingat bahwa kelihatannya setelah mati kita punya pengetahuan bertambah. Tahu dari mana? Lihat orang kaya dan Lazarus itu ya. Orang kaya itu mati. Masuk ke dunia orang mati ke Hades sana. Lazarus masuk ke pangkuan Abraham, sementara orang kaya itu dari dalam dunia orang mati dilihat, ini kan sudah mati nih. Dia melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Apakah orang kaya itu pernah lihat Abraham selama di dunia? Kayaknya enggak pernah itu, sudah lama mati itu. Tapi kok dia bisa tahu? Ada Lazarus di sana, ada Abraham. Seringkali orang tanya, Pak, kira-kira kalau kita sudah mati bisa saling mengenal kah? Nah, sekarang gini ya, orang kaya ini di neraka ya. Mungkin nggak di neraka dikasih badge Pak nama Pak? Orang kaya di neraka, dia lihat Lazarus ada di surga. Yang neraka saja masih kenal orang di surga, apalagi sesama neraka. Ya kan? Nah, dan apalagi sesama surga. Dan yang lebih hebat lagi adalah dia tidak pernah ketemu Abraham. Tapi dia bisa tahu yang ada di pangkuan itu adalah yang itu Abraham, Lazarus itu adalah Abraham. Artinya dia bisa tahu ya itu Abraham. Padahal dia belum pernah ketemu Abraham ini. Kelihatannya orang sudah mati itu pengetahuannya bertambah. Itulah sebabnya orang hidup biasa bertanya kepada orang mati. Ya, jadi sangat mungkin juga bahwa kita mungkin tidak mengenal ya Yesus itu modelnya bagaimana sih ya. Nuh itu bagaimana. Tapi kalau sampai di sana kelihatannya kalau sudah ketemu otomatis kita kenal. Nah begitu dia. Pak, tapi pastinya tunggu mati aja lah. Bagaimana bidat montanisme itu? Kenapa ada dugaan bahwa gereja karismatik hari-hari ini itu mirip seperti bidat montanisme? Jadi begini ya. Mungkin ya salah satu, ada banyak faktor ya, tapi salah satu yang pernah terjadi adalah bahwa di dalam ajaran montanisme itu muncul sebuah ekstasi. Ya, ini ada banyak tentang montanisme, tapi salah satu faktor yang penting itu adalah pernah terjadi dalam aliran Montanus itu suatu suasana trans. Mereka masuk pada suatu suasana trans di mana orang kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran dan akhirnya kontrol dirinya menjadi tidak jalan. Dan pernah terjadi pada saat semacam itu, maka mereka tahu-tahu berbicara dalam bahasa yang disebut bahasa roh. Ya, bahasa roh pada waktu itu. Nah, jadi dua hal di situ adalah suasana trans yang terjadi dan muncullah bahasa roh yang saya tidak terlalu tahu bahasa roh seperti apa yang muncul di situ. Nah, tapi gara-gara itu kalau kita lihat di dalam banyak gerakan karismatik, mungkin gerakan karismatik sekarang sudah jauh lebih baik daripada kira-kira sekitar tahun 80-an, 90-an. Karena saya ada dalam kelompok itu. Di mana orang bisa guling-guling dan kehilangan kesadaran. Dia kehilangan kesadaran dan dipercaya sebagai pekerjaan roh. Maka saya pernah hadir dalam persetujuan-persetujuan di mana cewek-cewek yang datang itu semua
mereka ikat pakai kain di sini. Jadi pakai rok tapi pakai kain ikat di sini. Saya heran, kenapa pakai kain? Karena nanti kalau dapat urapan roh, mereka kan akan guling-guling. Begitu mereka guling-guling, ini kan roknya bisa terangkat itu. Manifest. Ya. Nah, sehingga akhirnya mereka kehilangan kontrol atas diri. Mereka sudah tidak tahu apa yang terjadi lagi. Ya. Nah, dalam beberapa gerakan semacam itu. Sehingga akhirnya kok dilihat kok ada kemiripannya dengan Montanus ya. Bahwa Montanus melakukan begitu, apalagi juga Montanus berbahasa roh persis seperti banyak gerakan karismatik. Saya tidak tahu apakah bahasa rohnya seperti apa, tapi gara-gara itu lalu akhirnya dilihat kesamaannya dalam hal itu. Tapi yang saya lihat adalah bahwa ada perubahan. Sekarang rasanya yang kesurupan-kesurupan seperti itu. Ya, itu mungkin sudah sangat berkurang. Ya, sangat. Tapi karena saya ada dalam gerakan itu, ya, maka ya saudara, saya ini sudah khotbah dari kelas 2 SMP, KKR kelas 1 SMA, dan saya kalau angkat tangan begini roboh, ya, begitu Pak. Jangankan tangan saya kena Pak, dari sini aja, tak, roboh semua. Ya, tapi saya mikir. Artinya saya bukan orang luar yang hanya menilai. Saya orang dalam. Dan segala macam keanehan di situ saya tahu. Ya, saya tahu. Ya. Kalau ada orang kesurupan di situ ya. Saya pegang tangan Pak Yos. Kita doa arahkan ke sana, orang itu roboh. Ya. Nah, hanya saya terus terang bergumul. Sementara praktek itu saya alami. Tapi saya kesulitan menemukan dasar Alkitab ya. Apa ya dasar Alkitab menopang hal itu? Ya. Dan kelihatannya waktu itu kita diajar, oke, kosongkan pikiran. Jangan berpikir. Saya menjadi aneh ketika menyuruh orang mengosongkan pikiran. Karena bukankah kita harus mengasihi Allah juga dengan pikiran kita. Yang dimengerti oleh kitab suci. Nah, saya tidak terlalu tahu, tapi karena dua fenomena itu, yaitu suasana trans ditambah dengan bahasa roh dari gerakan Montanus, kok dilihat kok kayaknya mirip dengan karismatik ya. Tapi agak sulit untuk menyamakan persis karena karismatik itu tidak seragam. Kelihatannya gerakan karismatik itu tergantung pendetanya siapa. Dan memahami seperti apa. Maka karismatik yang satu dan karismatik yang lain tidak sama. Jadi harus dinilainya satu persatu. Ya, kemarin saya diundang di satu gereja di Surabaya. Pertama mereka kasih tema karismatik versus reform. Beberapa hari kemudian tema berubah, Pak, bukan versus tapi dan. Karismatik dan reform. Jadi intinya saya paparkan sejarah reform, saya paparkan sejarah karismatik. Lalu kelebihan reform apa? Kelemahannya apa? Kelebihan karismatik apa? Kelemahannya apa? Kesimpulannya harus saling belajar. Ya, harus. Karena reform Calvinis harus sadar bahwa mereka punya keunggulan pada satu titik, tetapi punya titik kelemahan dalam banyak hal. Sementara yang karismatik juga begitu. Ada kelebihannya. Kesungguhan dalam ibadah itu bagus sekali. Tapi ada kecacatan dalam banyak hal. Nah, itu saling combine. Sehingga kalau bisa dibuat gereja reform karismatik, itu bagus itu ya. Itulah disebut tubuh Kristus gitu ya. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, semuanya untuk saling memperlengkapi, saling menutupi kelemahan. Saya orang reform karismatik tapi saya nggak fanatik. Ya makanya saudara, kenapa saya orang reform tapi berapa banyak gereja reform undang saya coba? Nyaris nggak ada Pak. Gitu ya. Bahkan di sinode saya, gereja saya sendiri itu jarang orang undang saya. Karena namanya Esra Soru, bukan Esra Tong. Kita tutup, waktu kita hampir habis. Satu pertanyaan penutup, bagaimana konsep Tritunggal terkait dengan keselamatan? Konsep Tritunggal terkait dengan keselamatan. Ini pertanyaan masih cukup luas ya. Saya nggak tahu apa maksudnya ini. Tapi kalau saya misalnya menangkap begini, kalau orang nggak percaya Tritunggal, dia selamat nggak? Kita harus bedah lagi. Apakah semua yang tidak percaya Tritunggal itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Allah setingginya.
Belum tentu. Ada kelompok yang tidak percaya Tritunggal, dan di dalamnya mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan Allah setinggi-tingginya. Contohnya saksi Yehova. Maka menurut saya mereka tidak selamat. Tapi bagaimana kalau orang sebenarnya dia percaya Yesus Juru Selamat Tuhan Allah. Hanya pandangannya oneness. Di dalamnya tetap dia percaya. Hanya dia percaya bahwa, ya sama seperti tadi. Ya dia percaya bahwa Bapa itu Yesus, Anak Yesus, Roh Kudus Yesus. Tapi Yesus itu Allah. Ada cacat di dalam pandangan Tritunggalnya. Tapi dia tetap percaya Yesus sebagai Tuhan Allah Juru Selamat. Kalau menurut saya, yang tetap percaya Yesus Tuhan Allah Juru Selamat, dia tetap selamat. Karena Alkitab tidak pernah bikin syarat bahwa yang selamat adalah yang percaya Tritunggal. Yang selamat adalah yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau penolakan terhadap Tritunggalnya melibatkan penolakan terhadap identitas Yesus yang sesungguhnya, dia gak selamat. Tapi penolakan terhadap Tritunggal tetap masih percaya Yesus Tuhan Allah Juru Selamat. Hanya konsepnya yang salah tentang hubungan kesatuan dan ketriannya. Maka menurut saya dia tetap selamat. Karena selamat itu anugerah dari Tuhan Yesus. Wow. Berapa banyak sudah diberkati malam ini? Luar biasa saudara. Waktu kita sudah habis.